Yut Semago. Seperti biasa, bagaimana kabar kalian untuk pagi ini? Semoga apapun hal positif yang kalian lakukan di hari ini bisa diselesaikan dengan baik ya. Dan Tamagon selalu mengingatkan kalian jangan lupa untuk selalu bersyukur. One Piece is back nakama. Seminggu sudah kita berpuasa menunggu chapter selanjutnya. Dan tentunya di hari ini kita bersemangat karena sudah mendapatkan sarapan spoiler di pagi ini. Jadi spoiler ini sudah fix ya, terkonfirmasi langsung oleh pihak terpercaya yakni Redon dan juga Warzone Forum. Lanjutan cerita One Piece dari chapter ke chapter tentu semakin menegangkan karena sebelumnya kita mengetahui sang Laksamana Kizaru bersusah payah untuk menjalankan misinya membunuh Vegapunk yang selalu diganggu oleh Luffy. Belum lagi kita mendapatkan hal yang cukup mengagetkan karena Pacifista sudah bisa direbut dan dikendalikan langsung oleh Vegapunk lagi. Namun mengerikannya Saturnus bereaksi atas hal tersebut. Oke, jadi sebelum masuk ke dalam bocorannya seperti biasa siapkan diri kalian untuk memulai pagi ini dengan doa dan juga semangat agar apapun yang kalian rencanakan hari ini bisa terwujud dengan baik dan juga lancar. Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. One Piece chapter 1094 kita kali ini diberi judul Jay Garcia Saturn. Dalam chapter ini jelas tentu akan memperlihatkan salah satu Gorosei yakni Saturnus yang akan bereaksi atas chapter ini atas apa yang sudah Vegapunk dan yang lainnya lakukan di chapter sebelumnya. Salah satu pembocor yakni Paypiece mengatakan bahwa kabar yang sangat mengerikan yakni kita akan melihat Gorosei yang satu ini akan masuk ke dalam pertarungan, tepatnya mengeluarkan kebangkitan kemampuan buah iblisnya. Berita ini benar-benar mengerikan, apalagi ini merupakan hal yang menyeramkan bagi Luffy dan juga yang lainnya. 25 tahun lebih kita tidak mengetahui apa-apa tentang kemampuan dari 5 kakek tua ini. Dan di chapter 1094 inilah kita akan mengetahui apa sebenarnya kemampuan yang dimiliki oleh mereka dalam wujud abadinya. Nah, perlu kalian ketahui dulu ya bahwa para Gorosei ini memang disinyalir mempunyai kemampuan dari buah iblis mereka. Itu ditunjukkan pada saat sang Kaisar Api Sabu merangsak masuk untuk menyelamatkan Raja Cobra di ruangan tata kosong. Saat itu mereka bereaksi dengan berubah diri mereka menjadi monster yang masih dalam bentuk siluet. Saturnus sendiri diyakini memiliki siluet dengan monster yang bertanduk ini. Dan apakah ini memang kemungkinan tampilan monster yang akan nanti dia miliki yang akan kita lihat dalam chapter ini? Saat melihat hal tersebut, Tamagon memikirkan robot kuno juga yang sama persis mempunyai tanduk. Dan apakah ini mengisyaratkan bahwa Saturnus tahu bahwa robot kuno di masa kekosongan dulu benar-benar sudah bangkit dan tepat rasanya dia bereaksi atas hal tersebut dengan langsung mengeluarkan ultinya yakni kemampuan dari kebangkitan buah iblisnya. Dia benar-benar tahu bagaimana kemampuan sebenarnya dari robot kuno ini dan itu membuat dirinya panik sehingga mengeluarkan kemampuan terbaiknya di sini. Jadi tentu saja kita benar-benar harapkan sekarang adalah Luffy dan yang lainnya sukses untuk kabur dari pulau tersebut bersamaan dengan robot kuno yang membantu mereka. Situasi saat ini benar-benar kacau dan benar-benar mengerikan. Nah, berbicara mengenai awakening dari buah iblis Saturnus, kita dapat melihat kode dari salah satu pembocor terakurat yakni Redon. Dia mempublish foto bintang terbalik atau yang dikenal sebagai pentagram. Mungkinkah ini ada kaitannya dengan kekuatan yang dimiliki oleh Saturnus dari buah iblisnya? Apa itu pentagram? Pentagram terbalik adalah lambang berbentuk bintang berujung lancip 5 dengan 5 garis lurus. Simbol ini memiliki makna sebagai pelengkap logo dan aksesoris performance yang menggambarkan kuasa kegelapan, seks, dan kelakuan abnormal. Nah, secara umum, penganut satanisme menggunakan simbol Baphomet, simbol satanisme tradisional yang sangat penting dan juga terkenal. Mereka juga menggunakan simbol pentagram terbalik, God of Mendes, salib terbalik, angka 666, Manu Cornuto, Sigil of Lucifer, dan Manu Victu dan Sulfur. Nah, kesimpulan dari semua ini adalah mungkinkah kemampuan dari buah iblis Saturnus berhubungan dengan satanik? Dan tepat rasanya dengan apa yang Tamagon bicarakan di atas dengan merujuk kepada siluet dari buah iblis Saturnus adalah makhluk yang memiliki tanduk yang rasanya benar-benar berdekatan dengan nama satanik. Kemudian pembocor Paypiece ini juga mengatakan bahwa kita akan melihat pertarungan lanjutan antara Admiral Kizaru yang akan melawan Luffy pada chapter ini. Nah, masih belum dijelaskan detail mengenai pertarungan dari mereka. Apakah pertarungan mereka akan mencapai klimaks atau tidak di sini? Tapi menurut Tamagon sendiri, pertarungan dari mereka berujung tidak akan mendapatkan pemenang. Alias ini semua akan mengarah ke Saturnus yang benar-benar murka dan panik setelah melihat robot kuno yang selama ini tertidur akhirnya kembali aktif. Kondisi ini benar-benar tidak menguntungkan bagi kru bajak laut topi jerami beserta dengan Vegapunk di
Egghead. Mereka harus mencari cara yang cepat untuk segera bereaksi atas joinnya Saturnus ke dalam pertarungan. Mungkin dari kalian punya ide menarik apa yang harus dilakukan oleh para aliansi untuk menanggulangi resiko kekalahan ini. Tulis di kolom komentar ya. Jadi mungkin ini saja bocoran spoiler singkat yang kita dapatkan di pagi ini. Di beberapa jam ke depan kita tentu akan mendapatkan tambahan spoiler lagi yang tentunya lebih banyak dan juga akurat. Jadi pastikan kalian bunyikan lonceng notifikasinya. Sebelum kita lanjut, tabungan Pak Merch kembali menghadirkan desain terbaru untuk kalian. Dan kali ini, sang Raja Bajak Laut Goldie Roger rilis dengan tampilan yang super keren dengan pedangnya yakni Ace yang diselimuti oleh Hazuko Haki. Ada dua varian model kaos yakni Cotton Combat 30S dan juga 24S sesuai dengan selera kalian. Sablon sudah DTF ya atau Direct Transfer File dan tidak ketinggalan juga dengan gratis lanyard spesial dari sang Raja Bajak Laut. Kalian bisa dapatkan kaosnya untuk minggu ini dengan harga promosi cuma 99.000 saja. Seminggu kemudian harga pun bisa berubah menjadi 120.000 karena sudah ready stock. Barang tentu saja sudah tersedia di Shopee, Tokopedia maupun kalian bisa langsung pesan lewat WhatsApp ya. Produk pre-order terbatas di seminggu ke depan saja, jadi segera check out barangnya dan berlayar ke e-commerce kesayangan kalian. Jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita lanjutkan perjalanan bajak lautnya. Seperti biasa jika kita membahas tentang spoiler terbaru One Piece, kali ini Tabungan juga sudah siapkan beberapa informasi unik dan juga menarik terkait berita One Piece yang sudah beredar seminggu belakangan ini. Informasi menarik pertama di minggu ini yakni mengenai perilisan dari majalah Weekly Shonen Jump yang ke-45. One Piece akan menjadi sampul majalah Weekly Shonen Jump edisi 45 dan One Piece chapter 1094 akan memiliki color spread untuk merayakan produksi anime Monster. Kemungkinan informasi dan gambar baru akan terungkap, namun tidak disebutkan dalam pratinjau apakah color spread chapter 1094 ini akan membahas tentang anime Monster. Di sini hanya tertulis untuk merayakan, yang berarti kita mungkin mendapatkan informasi terbaru tentang majalah Weekly Shonen Jump edisi 45. Nah, pada bulan Juli 2023, One Piece Official menyebutkan bahwa anime Monster hanya akan memiliki satu episode saja. Film ini disutradarai oleh Sun Hon Park, yaitu sutradara film dari Jujutsu Kaisen Zero. Nah, bagi kalian yang belum tahu, manga Monster adalah salah satu one shot manga karya dari Oda Sensei yang bakal segera dihidupkan dalam bentuk anime. Satu poster dan klip teaser pendek dengan ilustrasi naga menyertai pengumumannya. Studio animasi milik sang sutradara ENX Production bakal menangani animasinya. Nah, animenya nanti bakal berjudul Monster Ippaku Sanjo Hiryu Jikoku. Namun sekali lagi ya, belum ada tanggal rilis yang tertera di sini. Jadi tentunya sebagai penggemar dari Oda Sensei, kita wajib untuk menantikan anime yang satu ini yang menjadi salah satu karya juga dari beliau. Nah, kurang lebih sinopsis dari manga ini menceritakan seorang pendekar pedang pengembara yang bernama Shimotsuki Ryuma. Tidak hanya berlaku sebagai kisah canon, desain karakter-karakter dari Monster ini pun dikembangkan oleh Oda Sensei pada One Piece. Seperti karakter Shirano yang dipanggil sebagai Ryuma sebagai Pakumis, berpenampilan sebagai pendekar pedang di era Reinisan, atau karakter pendekar pedang dalam Three Musketeers-nya Alexandre Dumas. Desain serupa lalu diterapkan oleh Oda Sensei pada sederet karakter dalam Inuashi Musketeer Squad dan lebih mencolok lagi pada karakter Draco Mihawk. Nah, sementara itu karakter utama yaitu Ryuma sangat mengingatkan kita pada pendekar pedang bajak laut topi jerami yakni Roro Noazoro. Nah, kepribadian dari Ryuma sendiri riang gembira yang lebih menyerupai protagonis utama One Piece, Monkey Louie. Namun dari aspek tampilan maupun nilai-nilai pendekar pedang yang diusungnya, Ryuma jelas menjadi prototipe untuk karakter dari Zoro. Nah, ada banyak hal lagi yang menarik untuk dibahas dalam one shot karya Oda Sensei ini. Jadi untuk lebih lengkapnya, Tamagon akan mereview mengenai manga ini nanti ya, yang akan diadaptasi ke dalam animenya. Dan terakhir, official dari YouTube One Piece merilis sebuah video yang menunjukkan karakter-karakter di One Piece yang diikuti dengan umur dari mereka masing-masing saat ini. Dimulai dari anak dari Kapuni Gang BG, salah satu supernova yakni berusia 1 tahun. Hingga yang paling tua di sini tercatat adalah sang legenda Zuniza yang berusia lebih dari 1000 tahun lamanya. Nah, kalian bisa cek video lengkapnya di deskripsi nakama. Jadi sekian saja ya pembahasan Tamagon mengenai spoiler yang ada pada hari ini. Begitu juga dengan informasi yang terkait dengan berita One Piece seminggu belakangan ini. Terima kasih dari kalian yang sudah mau ikut berlayar bersama-sama Tamagon hari ini. Mohon maaf juga ada analisa yang kurang maupun kata-kata yang kurang berkenan. Sampai jumpa di review chapter 1094. Sekian dari Tamagon dan turunkan jangkar. Mari kita berlabuh.